Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillah hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mulai ke materi pelajaran IPA, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu mengecek kehadiran anak kelas 6 hari ini. Setelah Ibu mengecek kehadiran kalian lewat voice note yang ada di WhatsApp group, alhamdulillah hari ini anak kelas 6 hadir semua. Oke, selanjutnya kita kembali ke materi mata pelajaran IPA yang berjudul proses penyaluran energi listrik. Materinya kalian bisa melihat video berikut ini. Kompetensi dasar IPA 3.6 menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. 4.6 menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik. Tujuan pembelajaran IPA setelah melihat materi PowerPoint atau di PPT, siswa mampu menganalisis cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan tepat. Yang kedua, setelah melihat materi pada PowerPoint, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan sistematis. Sekarang Ibu menjelaskan materi IPA proses penyaluran energi listrik. Komponen utama dalam proses penyaluran energi listrik. 1. Sistem pembangkit. Sistem pembangkit berfungsi untuk mengubah sumber energi menjadi energi listrik. Sumber energi tersebut bisa berupa aliran air, panas bumi, angin, uap, atau tenaga matahari. Yang kedua, sistem transmisi. Sistem transmisi berfungsi menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit ke pusat-pusat beban. Ada dua jenis saluran transmisi, yaitu saluran udara dan saluran kabel bawah tanah. Kelebihan saluran udara adalah lebih mudah diperbaiki apabila ada gangguan. Namun, proses penyaluran mudah terpengaruh oleh cuaca buruk. Sementara itu, kelebihan saluran kabel bawah tanah adalah proses penyaluran tidak terpengaruh oleh cuaca buruk. Yang ketiga, sistem distribusi. Sistem distribusi berfungsi menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Sistem distribusi ini biasanya disebut saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Yang kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Yang keempat, transformator. Transformator berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Transformator juga sering disebut trafo. Transformator terdiri atas dua jenis, yaitu transformator step up dan transformator step down. Transformator step up berfungsi menaikkan tegangan yang dihasilkan dari pusat pembangkit, sedangkan transformator step down berfungsi untuk menurunkan tegangan. Setelah Ibu menjelaskan proses penyaluran energi listrik tadi, apakah anak-anakku sudah mengerti semua? Kalau yang belum mengerti, Ibu mohon tolong memberikan pertanyaan. Oke, tadi ada salah satu teman kalian yang memberikan pertanyaan. Itu, Bu, apa saja komponen-komponen yang ada di dalam proses penyaluran
energi listrik. Sekarang Ibu menjelaskan lagi komponen-komponen yang ada pada penyaluran energi listrik. Yang pertama, sistem pembangkit. Yang kedua, sistem transmisi. Yang ketiga, sistem distribusi. Dan yang keempat, transformator. Oke, terima kasih penjelasan dari Bu Ainun. Siapa lagi yang ingin bertanya? Bu, apa fungsi daripada transformator? Oke, sekarang Ibu ingin jelaskan lagi. Fungsi transformator adalah untuk menaikkan dan menurunkan tegangan listrik. Oke, sekarang kalian untuk memahami materi ini, kalian bisa melihat video yang Ibu sudah berikan lewat WhatsApp group. Ibu berikan dalam bentuk linknya, itu cara penyaluran energi listrik. Oke, sekarang setelah kalian mengamati video tersebut, Ibu mohon kalian menganalisis bagaimana proses penyaluran energi listrik tersebut. Materi berikut yaitu siapakah penemu sistem transmisi tersebut. Sekarang Ibu menjelaskan tentang siapa penemu sistem transmisi. Sistem transmisi tersebut ditemukan oleh Nikola Tesla, seorang berkebangsaan Yugoslavia, adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Nikola mengembangkan penemu tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Maka sejak saat itu listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Berkat penemuan Nikola Tesla, kini sebagian besar warga dunia bisa menikmati listrik. Setelah kalian menyimak penjelasan dari Ibu tentang proses penyaluran energi listrik dan juga kalian sudah mengamati video yang sudah Ibu berikan lewat WhatsApp group, Ibu mohon salah satu teman kalian memberikan kesimpulan. Oke, terima kasih yang sudah memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulan pada materi IPA yaitu komponen-komponen utama dalam penyaluran energi listrik adalah yang pertama sistem pembangkit, yang kedua sistem transmisi, yang ketiga sistem distribusi, dan yang keempat transformator. Oke, demikianlah materi pembelajaran IPA. Dan sebelum mengakhiri pelajaran ini, Ibu mengingatkan kembali, dalam kalian mengerjakan LKPD itu harus soalnya dibaca baik-baik. LKPD tersebut Ibu sudah sharekan lewat WhatsApp group. Kalian mencatat soal-soal yang ada di LKPD tersebut, lalu ditulis kembali ke buku tulis. Setelah selesai dikerjakan, difoto, langsung di-sharekan kembali ke WhatsApp pribadi Ibu. Selanjutnya, untuk menutup pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.